Oke, kurang siap aku. Kalau yang ini tadi sudah. Oke, gitu ya. Itu yang untuk statistik proses kontrolnya itu. Ya apa carane iki sih? Bu Ima, berarti penentuannya dari penentuan nilai Six Sigma bukan, Bu? Biasanya Ya. kan ada nilai dari Six Sigma itu baru dijabarin ke apa namanya X bar chart ya, Bu ya, ada LCL UCL itu ya. Memang arahnya untuk melihat statistik proses kontrol itu nanti menggunakan control chart. Jadi control chart itu saya berharap saya minta tolong baca tentang control chart itu kan ada macam-macam control chart, ada X bar chart, C chart gitu kan. Nah, kapan kita menggunakan X bar chart, kapan kita menggunakan U chart itu tolong saya minta tolong untuk dibaca. Anda boleh membaca dari referensi cari boleh referensi dari buku yang sudah kita share di Mas Fitra kemarin di grup, atau Anda bisa mencari dari referensi jurnal. Nah, itu bisa mendapatkan apa ketentuan-ketentuan menentukan penggunaan control chart. Misal, kalau produknya sifatnya atribut, pakai control chart yang mana? Kalau produk yang akan diuji, yang akan diukur itu sifatnya variabel, pakai control chart mana? Sama-sama sudah ditentukan, oh ini produknya masuk kategori variabel. Nah, sudah kategori variabel, itu pakai chart yang mana gitu. Sifatnya bendanya benda padat atau benda cair. Nah, pakai kontrol ini masuk kategori variabel atau masuk kategori atribut. Setelah itu kalau sudah bendanya benda padat. Habis itu padatnya itu mengukur tentang ketebalan atau yang mana? Bentar, Mas. Maaf, Bu, berani, Bu. Soalnya Cimori kan aku nggak iso kondisi kayak begini. Enggak, kan enggak, waktunya enggak pas. Raya aja sih. Gitu. Ini Mas siapa namanya? Mas Samuel ya? Gitu Mas Samuel. Iya, Bu. Iya, Bu. Gitu. Ini ada nih grupnya, grup GS. Karena dari control chart itu juga nanti apa ke CPK PPK juga ya, Bu, ya, untuk menentukan kestabilan prosesnya, karena dari kestabilan proses kan bisa berkaitan juga dengan kualitas dari produk itu. Nama grupnya ini apa sih? Nama grup kelas apa ini? Quality, Bu. Oh, quality ya. Oke. Sip. Nah, sip. Ini baru bisa nih. Bu, sama daftar absensi ke nomor profil. Absensi aman lah. Bukan, Bu, maksudnya buat pembagian. Oh, begitu. Saya boleh tahu nama siswa yang daftar semua, Bu. Oke. Ya. Fotoin aja habis ini ya, Mbak. Boleh, Bu. Yang penting ada nama-nama semua sekelas ya, Bu? Ya. Oke.
anggota itu. Apa iki ta? Enggak. Itu aja deh. Udah, itu boleh di share screen ya, Mas, yang ada di grup itu. Terus sekarang tinggal ke absensi. Absensi yang diminta oleh selesai. Cuma gede-gede. Ada 19. Mbak Rosa nggak bisa ini ya, nggak bisa dilihat di siang, nggak ketemu ya, nggak kelihatan ya. Oh, ada kali Bu, cuma selama ini saya nggak pernah lihat absensi yang keseluruhan. Ntar saya coba ya Bu, kalau Oke. ada apa-apa saya telepon Ibu aja lagi ya. Ya, Terima ya. kasih Bu. Ini saya sudah, tapi kok nggak bisa rapi gitu. Di pos juga ada biasanya. Iya, biasanya di pos ada, Neng. Nanti diambil baik, di Bu. di bagian Ya. partisipan aja, Mbak Rosa. Ya, gitu. Oh, yang partisipan itu ada yang secara cepat all ya Pak ya? Nggak satu-satu ya? Enggak bisa langsung kontrol A aja nanti terus kontrol C nanti ke copy. Nah, wis pinter Oke, banget. Oke, sip, pinter banget. Keren kok ini. Ini orang-orang IT juga ini. Oke. Makasih Mas Fitra. Ya, Oke, Bu. minta tolong. Nah, udah ini ya. Kita cek aja di sini bahwa yang ada dari itu juga saya ambil dari e-book juga itu bahwa untuk membahas tentang statistik proses kontrol. Tadi Mas Samuel juga sudah bilang bahwa apakah ini masuk di Six Sigma untuk melihat control chart apa aja yang bisa dipakai di situ. Nah, statistik proses kontrol itu merupakan variability inherent in every process. Jadi dalam variability dalam setiap proses kegiatan produksi. Kemudian ada di situ juga menggunakan statistik sebagai ukuran baik dan kurangnya satu produk yang dihasilkan atau bisa jadi kepada proses produksi yang ada. Ini dari e-booknya ini ya, ini dari e-booknya Hazer sebetulnya ini. Apa namanya? Materi ini. Boleh diambil, boleh dilihat juga di e-booknya operasional, manajemen operasional, atau pakai yang bukannya
ada yang versi bahasa Indonesia 2 jilid di buku Manajemen Operasional punyanya Heather. Oke, lanjut. Beberapa variasi variasi yang pada umumnya itu adalah melihat pada apa ini kondisi penyebab-penyebab yang ada, kemudian ini proses materi-materinya yang mana aja lagi. Sebentar Mbak. Langsung ke slide yang keempat. Slide yang keempat, Mbak. Beberapa hal bahwa untuk melihat proses mengukur kualitas. Kita bisa melihat caranya adalah dari beberapa produk yang dihasilkan, kemudian dibuat satu pengukurannya itu dengan ini apa nih caranya? Jadi dari produk sampel, kemudian ada beberapa, katakan ada 5 hal dalam satu filing di sini, kemudian masing-masing dilihat dari beratnya dan seterusnya. Nah, poinnya di sini adalah akan melihat dari hasil produksi itu beberapa yang tidak sesuai dengan ukurannya. Makanya di situ ada menggunakan satu apa yang pakai turus gitu loh. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kira-kira dari mana? Dari situ ada yang tidak sesuai ataukah ukuran-ukurannya itu ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Baru nanti dilihat sampai seberapa. Jadi di sini each of this represent one sample of 5 box of cereal. Jadi di sini ada satu produk di situ ada 5 box yang diambil sebagai sampelnya, baru dilihat isinya. Apakah isinya itu sesuai dengan standar yang telah ditentukan, ataukah ada yang berlebih. Nah, poinnya di situ. Jadi dihitung secara frekuensi dihitunglah satu-satu. Jadi kayak kita menghitung barang apapun, kemudian yang masuk ke dalam box itu 1, 2, 3 itu dihitung, kemudian berikutnya juga pada ini yang di sini alat ukurnya berat ya. Nah, baru setelah itu pada contoh berikutnya pengukurannya itu dilihat dengan distribusi normal. Dengan proses diukur dari beberapa sampel itu kemudian dianalisis. Dari analisis secara statistik itu mengikuti beberapa tahapan. Kemudian dari sampel produk itu dikatakan bahwa ada 5 box dari serial itu kemudian dilakukan dengan masuk ke dalam mesin filing. Kemudian masing-masing diukur beratnya. Nah, lanjut berikutnya. Setelah diukur beratnya, setelah cukup dari sampel itu, maka dilakukan proses untuk bentuk distribusinya. Nah, bentuk distribusinya itu ada kan di bentuk distribusi normal. Nah, di situ kan terlihat dari yang awal, dari yang poin A tadi dengan poin B itu kan dilakukan pengukuran dengan satu distribusi. Jadi apa itu namanya ya? Kalau secara statistik itu ada distribusi normal gitu loh. Distribusi normal itu nanti dilihat apakah di situ punya kecenderungannya
kecondongannya ke kanan atau condong ke kiri itu nanti ada sebentar. Distribusi normal secara statistik kayaknya aku harus ngasih rumusan-rumusannya deh. Nah, jadi dari distribusi aturannya itu adalah distribusi normal. Kemudian apakah balok-balok itu masuk dalam kategori distribusi normal atau terlihat pada slide berikutnya, slide yang berikutnya. Nah, di situ dari hasil pengukuran proses itu dianalisis sampel secara statistik mengikuti pada tahapan yang ada itu masuk kategori yang mana. Jadi there are many types of distribution. Ada beberapa model distribusi itu, tipe-tipe distribusi. Ada distribusi yang normal seperti yang di poin B tadi itu adalah distribusi normal. Tetapi dalam distribusi itu ada tendensi atau rata-rata standar deviasi mempunyai variasi itu yang menyebabkan bahwa distribusi itu bisa memberikan satu bentuk yang pertama. Jadi bentuk yang pertama di situ dia cenderung ke kanan bahwa melebihi dari distribusi normal. Kemudian ada juga model yang kedua di situ bahwa distribusi normalnya kan standarnya seperti yang di slide yang sebelumnya tadi. Ternyata ini hasil pengukurannya di bawah. Jadi ada titik-titik itu maka di situ di bawah. Nah, ini yang akan mengambil ada pihak manajerial harus mengambil keputusan harusnya seperti apa. Jadi ada yang pertama itu adalah sentral tendensinya, ternyata dia kegeser ke kanan, kemudian dari variasinya dia lebih rendah dari kondisi normal, ada bentukan dari shape-nya itu, modelnya itu ternyata dia ada kecenderungannya ke kiri, artinya di titik-titik itu bahwa awalnya sih bagus. Dari awal produksi sih dia punya kecepatan yang tinggi. Tapi setelah itu terus langsung menurun dan landai menurun. Nah, apa yang harus dilakukan dengan gambar-gambar 1, 2, dan 3 ini? Standarnya adalah di standar yang normal pada poin yang B tadi. Poin yang C ini adalah 1, 2, 3 mempunyai kecenderungan yang berbeda. Sebentar. Bu Ima, proses statistik itu kalau implementasi ke jasa gimana ya? Ini maksudnya untuk produk ya Bu ya? Ya. Untuk sementara ini ke produk. Oh, jadi nggak implemented ke ini ya, ke jasa ya Bu ya? Enggak. Kalau jasa pengukurannya enggak menggunakan statistik seperti ini. Jadi kalau menggunakan statistik proses kontrol ini menggunakan produk. Nanti kalau jasa coba kita cek bareng-bareng yang di berikutnya ya. Ini masih produk. Oke, hati-hati ya Mas. Maaf ya.
Bismillah, lancar. Mas, butuh KTP aku kayaknya, Mas. Tuh kan. Oke. Apa sih yang butuhnya? Perpanjangan mobil. Oke, gitu ya, Mas. Siapa ini tadi? Pak Ali ya? Rohman, Bu. Siapa? Rohman, Bu. Oh, Pak Rohman. Oke. Jadi gitu, Pak Rohman. Jadi untuk sementara ini ke produk. Kalau ke jasa nanti beda lagi, tidak menggunakan statistik yang ini kan. Oke, lanjut berikutnya. Untuk mengukur satu proses, kita menggunakan beberapa sampel dan analisis dari statistik itu mengikuti beberapa tahapan. Jadi kondisi yang secara hanya dengan menggunakan natural causes-nya dengan atau dari variasi hasil dari suatu proses dengan menggunakan distribusi melalui beberapa waktu yang stabil dan sudah bisa diprediksikan. Nah, posisinya di situ adalah memang harapannya distribusi normal adalah seperti itu. Baik itu secara bobot dan maupun dengan waktu yang diprediksikan harapannya adalah mengikuti distribusi normal. Itu seperti itu. Nah, pada posisi yang seperti yang tadi, maka lembaga, bisnis, industri akan melakukan satu strategi apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, pada berikutnya, jika pada slide berikutnya, dalam pengukuran satu proses, jika kondisinya seperti yang ada, nah itu kan yang tadi saya bilang bahwa kondisi yang ada, output itu tidak menunjukkan kondisi yang tidak stabil, baik dengan waktunya maupun kondisi yang kegiatan yang dihasilkan, itu benar-benar tidak menunjukkan satu kondisi yang normal. Wah, itu kondisi seperti ini harus menggunakan kegiatan upaya ya untuk membuat satu kegiatan yang normal. Jadi pada posisi yang 1, 2, 3, 4, maka ke depan satu prediksi yang diharapkan kan dari gambar itu aja, karena prediksinya adalah prediksi dengan distribusi normal, kondisi seperti itu. Jadi memang pada kondisi seperti itu, maka yang harus dilakukan dalam pengukuran proses statistiknya itu harus seperti apa? Coba nanti kita lihat bersama-sama dengan menggunakan alat bantu jika posisinya tidak alat bantu statistik yang mana yang bisa kita pakai untuk membuat kondisi dengan distribusi yang normal. Nah,